Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ayuni Mudiati, NPPM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategi. Perkenalkan, nama saya Ridwan Nugraha dengan NIM 66612400131. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis IFAS, EFAS, dan matriks SWOT pada Puskesmas Coro Kota Serang. Baik, di sini ada visi dan misi Puskesmas Coro Kota Serang. Visinya itu terwujudnya kota peradaban yang berdaya dan berbudaya. Selanjutnya, misinya itu ada 3. Yang pertama, memberikan pelayanan kesehatan yang profesional. Yang kedua, memberikan penanganan masalah kesehatan secara terpadu. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat agar hidup sehat secara mandiri. Selanjutnya di sini ada tabel SWOT analisis IFAS atau internal. Yang pertama itu ada strength. Nah, tenaga kesehatan yang kompeten memiliki bobot 0,10, rating 4 dengan skor 0,40. Fasilitas layanan dasar berbobot 0,8, rating 3 skornya 0,24. Dukungan pemerintah daerah berbobot 0,8, rating 3 skornya 0,24. Pelayanan berbasis SOP standar Kemenkes memiliki bobot terbesar yaitu 0,15, rating 3 dengan skor 0,45. Kepercayaan masyarakat berbobot 0,12, rating 3 dengan skor 0,36. Penggunaan alat medis modern dan simpus berbobot 0,7, rating 4 dengan skor 0,28. Total seluruh skor strength adalah 1,97 dengan total bobot 0,60. Selanjutnya yang kedua itu ada weakness, yaitu jumlah tenaga yang belum rata berbobot 0,9, rating 2 dengan skor 0,14. Sistem informasi terbatas berbobot 0,7, rating 2 skornya 0,14. Fasilitas dan alat belum modern berbobot 0,6, rating 2 skornya 0,12. Keterlambatan distribusi obat berbobot 0,6, rating 2 skornya 0,12. Keterbatasan anggaran operasional berbobot 0,7, rating 2 skornya 0,14. Partisipasi masyarakat rendah berbobot 0,5, rating 2 dengan skor 0,10. Total skor strength adalah 0,92 dengan total bobot 0,40, sehingga total IFAS sebesar 2,89 yang menunjukkan bahwa strength Puskesmas Curug lebih dominan dibandingkan kelemahannya. Selanjutnya, tabel SWOT analisis eksternal atau EFAS. Dukungan kebijakan pemerintah berbobot 0,10, rating 4 dengan skor 0,40 sebagai peluang terbesar. Kesadaran masyarakat yang meningkat berbobot 0,8, rating 3 skornya 0,24. Kemajuan teknologi informasi berbobot 0,7, rating 3 skornya 0,21. Potensi kolaborasi lintas sektor berbobot 0,5, rating 3 dengan skor 0,15. Total skor opportunity adalah 0,40. Selanjutnya yang kedua itu ada threats. Persaingan klinik swasta berbobot 0,9, rating 2 dengan skor 0,18. Keterbatasan anggaran pemerintah berbobot 0,8, rating 2 skornya 0,16. Perubahan iklim dan cuaca ekstrim berbobot 0,7, rating 2 skornya 0,14. Berita negatif di media sosial berbobot 0,6, rating 2 skornya 0,12. Total skor threats adalah 0,60, sehingga diperoleh total EFAS sebesar 1,60. Selanjutnya, skor IFAS dan EFAS. IFAS yaitu Internal Strategic Factor Analysis Summary atau analisis faktor strategi internal. EFAS yaitu Strength plus Weakness yaitu 1,67 ditambah 0,92. Jadi IFAS yaitu 2,89. Selanjutnya EFAS atau External Strategic Factor Analysis Summary atau analisis faktor strategi eksternal. EFAS itu Opportunity plus Threat. Jadi 0,40 ditambah 0,60. Jadi totalnya adalah 1,60. Selanjutnya kuadran SWOT. Nah, berdasarkan nilai IFAS sebesar 2,89 dan EFAS sebesar 1,60, maka posisi Puskesmas Curug berada pada kuadran 1, yaitu kuadran pertumbuhan. Ini artinya Puskesmas memiliki kekuatan internal yang tinggi dan peluang eksternal yang besar untuk berkembang. Selanjutnya analisis strategi. Strategi yang digunakan adalah strategi SO, yaitu strategi yang memanfaatkan kekuatan atau strength untuk mengambil peluang atau opportunity. Nah, strategi pertama yaitu meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan dan workshop digital. Strategi kedua adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan kesehatan melalui pendaftaran online, rekam medis elektronik, dan layanan telemedicine. Selanjutnya, prinsip-prinsip implementasi manajemen strategi. Prinsip pertama adalah kejelasan tujuan, yaitu peningkatan kualitas layanan melalui penguatan SDM dan digitalisasi. Prinsip kedua adalah keselarasan strategis dengan visi, misi, dan kebijakan eksternal. Prinsip ketiga adalah komitmen kepemimpinan di mana pimpinan berperan menjaga konsistensi SOP dan motivasi pegawai. Selanjutnya masuk ke prinsip keempat. Prinsip keempat adalah pengelolaan sumber daya baik SDM, anggaran maupun teknologi. Prinsip kelima adalah koordinasi dan kolaborasi baik internal maupun eksternal. Prinsip yang keenam adalah monitoring dan evaluasi yang dilakukan melalui simpus dan evaluasi kepuasan masyarakat. Selanjutnya, the balance scorecard Puskesmas Curug. Dari sisi finansial, fokusnya itu kinerja keuangan dan efisiensi anggaran. Capaiannya itu pendapatan terrealisasi 97,74%, belanja terrealisasi 88,200%, efisiensi belanja 11,80%. Selanjutnya dari sisi customer, fokusnya itu meningkatkan kepuasan masyarakat. Capaiannya itu kepuasan pelanggan 83%, penyelesaian keluhan 83%, loyalitas pengguna 87%. Dari sisi internal, fokusnya itu meningkatkan efisiensi proses dan kepatuhan SOP. Capaiannya itu kelancaran proses 95%, ketersediaan obat 90%, efisiensi biaya 90,6%. Selanjutnya dari sisi learning dan grow, fokusnya pengembangan SDM dan inovasi. Capaiannya itu kepuasan pegawai 85%, partisipasi pelatihan 90%, retensi pegawai 95%, realisasi inovasi 80%. Dan jika ditotal, dari sisi finansial itu 65,91%, dari sisi customer 84,44%, dari sisi internal 91,86%, dari sisi learning dan grow 87,5%. Selanjutnya yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, sebagai kesimpulan, Puskesmas Curug berada pada posisi pertumbuhan atau kuadran 1. Skor IFAS 2,89 dan EFAS 1,60 menunjukkan bahwa kekuatan internal lebih dominan dan peluang eksternal dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan anggaran dan persaingan klinik swasta tetap perlu diantisipasi. Strategi utama yang direkomendasi adalah penguatan SDM dan digitalisasi layanan untuk meningkatkan efisiensi serta kepuasan masyarakat. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.